Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu dijaga, diberi hidayah, keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji, segala kesempurnaan, segala kenikmatan hanya dari Allah dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun perintah Allah yang itu tidak baik bagi hambanya. Perintah Allah pasti baik untuk hambanya, larangan Allah pun juga pasti baik. Tidak ada perintah dan larangan Allah yang itu untuk membahayakan hambanya. Walaupun manusia-manusia ada atau mungkin bahkan banyak yang merasa lelah, capek, bahkan bosan, bahkan membenci perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap sebagai seorang muslim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan, sanjungkan kepada suri tauladan kita, contoh kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana masuk surganya seseorang hanyalah dengan ibadah taat kepada Rasulnya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan contoh dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tercurah kepada beliau, sahabatnya, keluarganya, dan semua yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jemaah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Pembahasan kita pada kesempatan ini, kita mulai membahas sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat atau tata cara salat yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ada beberapa kaidah yang disebutkan para ulama. Yang pertama, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la yu'bad illa illallah, tidaklah disembah kecuali Allah. Jadi satu-satunya zat yang hak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diagungkan manusia, yang disembah ya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sesembahan yang batil. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat, ya tujuan kita adalah kepada Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang kedua, ibadah pasti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla itu pasti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu kan ada dua bentuk.
ibadah hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla, ibadah hubungan hamba dengan manusia yang lain, hamba-hamba yang lain, interaksi dengan manusia yang lain. Adapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti secara gamblang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dirinci oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah yang berbentuk kita ini hubungan dengan manusia atau sesama kita ini, Rasul terangkan secara garis besar. Rasul terangkan. Ya, seperti hubungan kita dengan orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Berbuat baik. Diperintah oleh Allah, wajib. Ya, bahkan ini kewajiban yang agung setelah kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya. Berbakti kepada orang tua. Tapi ini interaksi dengan manusia. Ya, yang itu kadang tidak diterangkan oleh Nabi rincian bagaimana kita ini berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Berarti bisa diserahkan kepada urf masing-masing, kebiasaan masing-masing. Ya, yang kadang-kadang orang tua berbeda. Ya, mintanya diberi ini, jangan disamakan dengan orang tua tetangga. Ya, mungkin makanannya seleranya seperti ini, tidak boleh kita samakan, nanti harus sama dengan tetangga. Berbuat baik kepada orang tua itu wajib, harus, tapi dalam kita mempraktekkannya itu Rasul tidak merinci secara satu persatu, tapi intinya bagaimana bisa berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Mungkin makanan ini paling cocok untuk orang tua kita. Mungkin tetangga tidak senang dengan makanan ini. Mungkin ucapan ini ketika dipanggil lebih senang orang tua dipanggil dengan ini. Tetangga kita orang tuanya nggak senang kalau dipanggil dengan ini karena ucapan mungkin maknanya lain. Tapi intinya perintah Allah dan perintah Rasul adalah berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Ya. Selagi praktek-praktek kita berbuat baik kepada orang tua atau tetangga kita atau masyarakat kita ini tidak menyalahi Islam, tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka Islam memerintahkan kembalikan kepada apa? Adat masing-masing. Gak masalah, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, begitu. Ya. Jadi bagaimana kita bergaul dengan tetangga kita ini, itu intinya berbuat baiklah kepada mereka. Ya, bahkan kalau tetangga mengganggu ya tetap berbuat baiklah bagaimana kepada mereka. Ya, apalagi mungkin kerabat kita ada yang mengganggu, tetap Rasul pun suruh untuk menyambungnya. Suruh untuk bersilaturahmi. Ya, dalam hadis yang sahih kan pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi. Tidaklah dikatakan menyambung silaturahmi itu dengan asas timbal balik atau balik jasa. Timbal balik, bales-balesan. Bukan. Ya, jadi kata Nabi itu silaturahmi itu bukan balas jasa. Tapi hakikat silaturahmi itu adalah apa? Ketika saudaramu, kerabatmu itu berusaha memutusmu, tapi Anda tetap apa? Berusaha menyambungnya. Itu namanya apa? Silaturahmi. Ya. Naam. Entah bagaimana caranya, bebas. Yang penting dinilai adalah perbuatan apa? Baik, tidak menyalahi apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Naam. Ada yang senang dikasih duit, orang tua dikasih duit senang. Ada yang enggak dikasih duit enggak senang. Ya, tapi senangnya dikasih makan. Makanan senang, ya. Ya masing-masing, kembalikan kepada masing-masing. Taib, selama tidak menyalahi syariat ini. Adapun dalam urusan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, itu secara umum atau bisa dikatakan semuanya itu dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya say'un yuqarribu bihi minal jannah wa yubaidu anin nari illa wa qad buyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun perkara yang menyebabkan masuk surga, perkara yang menyebabkan keluar atau jauh dari neraka, kecuali sudah saya terangkan. Jadi dirinci. Mau sholat, ada rincian? Ada. Jadi jangan sekar PDW. Lah saya sholat versi saya.
Jangan Pak. Ya, saya sholatnya versi saya. Kamu nggak cocok ya silahkan. Ya memang nggak cocok ya silahkan. Tapi jangan punya hati yang keras seperti itu. Jangan. Kita ini nabinya satu loh ya. Nabinya ada berapa ini? Rasul Muhammad SAW. Ya semua nabi adalah semua Islam jelas. Tapi kan suri tauladan kita Muhammad SAW. Masa kok ada nabi setelahnya walaupun nggak ngaku nabi? Ya. Hakikatnya kalau orang-orang itu orang-orang yang mungkin sekarang atau setelah nabi mengaku jadi panutan, jadi suri tauladan, menandingi Nabi, itu hakikatnya seperti mengaku, seperti tapi ya, bukan mengaku secara hakiki, seperti mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, urusan ibadah sudah dirinci, ya sudah dijelaskan. Sholat sudah ada ya, sudah ada. Lah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai apa? Sampai naik mimbar. Sampai naik mimbar untuk merinci bagaimana apa sholat yang benar, gitu Pak ya. Jangan asal yang penting sudah sholat, ya, jangan yang penting sudah sholat, jangan yang penting pokoknya saya ya segitulah sholat itu, rukuk sujud sama salam gitu aja. Tidak seperti itu. Umat Islam itu adalah umat yang berilmu, mau belajar dan mau beramal. Jangan beramal saja tanpa dasar apa? Ilmu. Jangan berilmu saja tapi tidak mau apa? Beramal. Ya. Lihat dalam surat As-Saff. Ayatnya cari sendiri. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang mengutus rasulnya, Rasul Muhammad SAW membawa apa? Bil huda, ilmu wa dinil haq, dan amal. Ilmu dan amal. Semangat belajar dan semangat untuk beramal. Jangan salah satunya. Ya, nah, jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi urusan sholat ini kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dirinci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi itu apa? Naik mimbar. Kemudian Nabi SAW selesai sholat dari takbir, kemudian ruku, kemudian sujudnya, ya itu dipraktekkan di hadapan para sahabatnya. Kemudian Nabi selesai itu, Nabi SAW menyatakan apa? Innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu sholati. Saya mengerjakan sampai seperti ini, sholat di atas ini, seakan-akan kan kayak pamer gitulah, tapi ya nggak pamer. Ya, kalau ibadah dinampakkan belum tentu riya ya, belum tentu riya. Nanti yang nampak-nampakkan pasti riya, enggak. Ya, karena ibadah ada yang disembunyikan, ini asalnya ya, amal yang afdal adalah disembunyikan. Tapi ketika ada maslahat, ya kebaikan yang lebih banyak, manfaatnya lebih besar tadi, boleh. Bersama itu tetap menjaga hati. Nabi SAW praktek, memamerkan bagaimana sholat itu. Innama fa'altu hadza, aku mengerjakan ini lita'tammu bi wa lita'lamu sholati. Untuk kalian itu mengikuti aku dan mengerti sholatku yang benar itu gimana. Bukan sombong. Karena beliau adalah apa? Utusan Allah. Ya utusan Allah. Utusan Allah ya wajib menjelaskan. Bukan diem saja. Ya, bukan kayak kita. Ya itu nak karep-karepmu nabi. Apa gitu kira-kira gitu. Ya nggak boleh. Ya kalau itu memang sudah hadis Nabi SAW, Nabi memang praktek seperti itu, ya janganlah itu ya terserah sampean Pak Ustadz. Kalau saya ya lain. Ya saya kan orang Indonesia, Nabi kan orang Arab, misalkan gitu. Bisa nggak jawaban kayak gitu cuma? Ya nggak bisa. Ya, nah Islam itu sifatnya menyeluruh untuk semua. Wa bu'istu ilan nasi kafatan. Saya kata Nabi diutus untuk semua manusia. Berarti sama. Nggak ada penggolong-golongan kelompok-kelompok apa itu, nggak usah. Sama saja. Semua adalah harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kaidah yang ketiga, kesempurnaan itu mustahil bagi kita. Ya, jadi ibadah yang sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW, mungkin ada sebagian yang memahami, oh bagaimana saya bisa sempurna? Ya, dalam pengabdian kita, penyembahan kita, sholat kita kepada siapa?
Allah. Ya, kita mustahil untuk mendapatkan kesempurnaan. Di dunia ini memang tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Dan yang paling bagus saja ibadahnya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi ibadah beliau itu sempurna. Ya, beliau sempurna dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini bisa dikatakan mustahil. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW pernah menyampaikan ini agar kita termotivasi, Pak, ya. Jangan nanti, loh apa saya ini mirip sama Nabi 100%? Siapa yang mirip ngaku boleh pulang. Gak ada ya? Gak ada. Walaupun jenggotnya tuh mobil Ustaz, 1 meter panjangnya itu ya. Nah, ya kita, bagi kita ya, kita ini umat-umat, ya kita umat Rasulullah SAW itu mustahil sempurna sebagaimana hebatnya ibadahnya Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, tidaklah seorang hamba la yusolli salat, yang dia menegakkan salatnya, ya, tidaklah tertulis baginya ma yuktabu lahu, tidaklah ditulis bagi dia itu illa usruha, dapat 1/10-nya, sumnuha, 1/8-nya, 1/10, 1/8, 1/10, 1/9 dulu ya. Ya, tus'uha 1/9-nya, 1/8-nya sumnuha, tus'uha, ya, tus'uha, sumnuha, subu'uha, ya, 1/7-nya, sudusuha, 1/6-nya, khumsuha, 1/5-nya, sampai setengahnya. Ya, tapi itulah kondisi memang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan minder, jangan putus asa. Jangan kita ini karena kita mustahil untuk sempurna, tapi jangan malah menjauh. Jangan sampai malah menjauh. Menjauhnya gimana? Gak mau belajar. Nah, orang itu kalau diajari sholat lah, pokoknya sholat lah. Ngapa lo sholat basing? Basing apa Pak? Salah tahu ya basing ya? Apa arti basing? Serah. Ya, ini sudah bahasa umum ya. Basing nggak bisa. Ya, nah ini berarti menjauh dari Nabi SAW, karena Nabi sudah mengatakan apa? Istaqimu walan tuhsu, berlaku luruslah kamu 100%, nggak boleh salah. Istiqomah 100%. Walan tuhsu, tapi kalian nggak akan mampu. Mampu nggak Pak? Mampu. Taklim aja ya. Ya, baru 5 menit sudah kedip-kedip gitu kan, sudah sepoi-sepoi, sudah menikmati kan gitu ya. Yang tadinya sudah bersila bagus-bagus lonjoran gitu. Enggak ini. Berarti kita lah seperti itulah kondisi kita itu. Nah, tapi jangan putus asa. Enggak nyindir lah ya, enggak nyindir. Lanjutkan aja, istirahat. Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi supaya enggak tegang ya, enggak tegang nanti ngeliatin terus tegang-tegang. Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu kondisi kita. Ya siapapun kita. Ya ustadznya juga seperti itu, sama ya, kita semua sama. Tapi perjuangan kita semua harus berjuang mana yang lebih bertakwa. Itu berjuang. Masing-masing kita berjuang. Belum tentu saya lebih baik daripada antum, belum tentu. Karena Allah yang memberi penilaian. Ya. Apa pesan dari Nabi SAW? Istaqimu walan tuhsu. Berlaku luruslah 100%. Jangan sampai kalian itu salah gitu ya. Walan tuhsu, tapi kalian tidak mampu. Saddidu wa qaribu, berusahalah benar, mendekatlah. Jangan menjauh. Jangan menjauh. Diajari. Alah, enggak usah diajari. Aku wis pinter. Itu susah. Diarahkan, ini misalkan sholat, ini sholatnya yang gini lah, hadisnya begini, Nabi itu bilang begini gitu ya. Alah, usah, itu dongeng zaman dulu pakai sekarang, wis ra masuk. Ya, kan ada orang yang berpemahaman seperti itu, ada lah. Saya ngomong seperti ini, ada orang yang berpemahaman apa? Hadis-hadis Nabi itu dongeng yang itu sifatnya dulu, nggak usah diterapkan masa kini, ketinggalan zaman. Ada yang sampai seperti itu, ada.
Ya, saya bilang seperti itu karena ada. Nggak usah perlu sholat itu kayak zaman dulu, wajar kayak gitu, suruh begini gitu kan. Suruh begini, suruh begini, suruh begini, suruh begini. Iya, tapi itu udah nggak laku. Hadis itu berlakunya saat itu, sekarang sudah lain. Ya, jadi perlu apa? Pembaharuan dalam arti apa? Merubah, mengganti apa yang sudah ditata oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, ini jangan seperti ini. Ya, kalau rubah ya silakan ngerubah, tapi jangan sampai yang asli tadi hilang. Ya, taib jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi mendekat, belajar, dikoreksi sedikit demi sedikit apakah sudah benar sholat kita. Ya, kita bukan mungkin yang paling sempurna, paling benar, paling baik, tidak, tapi ukuran kita harus kita satukan. Contoh suri tauladan kita yang menjadi barometer ya benar dan salahnya ibadah kita adalah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, penjelasan para ulama-ulama sunnah yang mereka mewarisi ilmu dari Nabi, para sahabatnya yang turun-temurun menukilkan ucapan dari ulama-ulama generasi-generasi yang salafus soleh, pendahulu kita yang soleh. Naam. Jamaah Bapak Ibu, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Insyaallah 3 kaidah ini jelas ya. Yang tidak ngantuk jelas. Kalau yang ngantuk insyaallah malah lebih jelas. Biasanya kan udah ngantuk lah jelas Ustaz. Rasa diterang nih. Saking jelas. Ya, jadi sama-sama jelas. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Sekarang kita bahas tentang ta'rifus sholat, definisi sholat, makna sholat, ya, makna sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a'u. Sholat makna secara bahasa adalah berdoa, doa ya, itu makna dari sholat. Jadi soal itu makna asal, itu kan bahasa Arab ya, as-sholat itu bahasa Arab ya asalnya. Kalau bahasa Indonesia berarti bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Ya, as-sholat artinya apa tadi Pak? Berdoa. Berdoa itu apa? Yang sebelah kanan ini yang bisa boleh pulang. Apa berdoa? Minta. Yang sebelah tengah ini apa berdoa ini? Sama? Meminta atau memohon. Sebelah kiri mungkin ada pendapat yang lain. Apa ini? Sama ya? Sama. Pokoknya sama aja dah. Salah ya bareng-bareng gitulah ya. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, berdoa. Itu ya. Jadi salat itu berdoa itu meminta. Kalau dalam penjelasan itu namanya doa itu meminta dari yang bawah kepada yang atas, itu namanya berdoa ya. Tapi kalau meminta dari seseorang kepada sesamanya, sederajatnya, itu namanya soal ya. Tapi kalau meminta dari atas kepada bawahan yang bawah, itu namanya merintah. Kalau kita merintah apa berdoa ini sama Allah ini? Doa, karena kita bawahan ya, kita orang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita, ya Allah turunkan, ini bukan merintah, minta. Ini meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah teman, tolonglah ambil, itu namanya cuma soal. Ya, minta tolong. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, itu berdoa. Berarti memang sholat, kalau kita pahami dari makna secara bahasa itu, inti daripada sholat itu adalah terkandung apa? Berdoa. Doa. Dan doa itu ada 2 macam doa itu ya, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa ada berapa? Ada 3 atau 4? Nah, ya ada 1 yang 3 atau 4 malah 2. 2 ya, ada 2. Ya, doa penjelasan para ulama disimpulkan dari Quran atau Sunnah. Doa itu ada 2 bentuk. Yang pertama doaul masalah, doa bentuknya soal, permohonan lisan. Ya, yang kedua adalah doaul ibadah, doa yang bentuknya amalan tapi terkandung permintaan.
Ya, itu namanya juga apa? Doa. Karena orang itu minta satu dengan lisan, kedua dengan perbuatan. Ya Pak ya? Ya, kita gini. Berarti apa ini isyarat ini? Ini loh. Pak, ini Pak, ini. Apa ini berarti? Isyaratnya apa ini? Minta gitu. Walaupun nggak ngomong, Pak, gitu. Atau bahasa yang lain lah. Minta. Udah. Kita sujud, kita ruku, itu hakikatnya apa yang kita? Ada yang kita minta nggak sama Allah itu, Pak? Mesti ada. Rengekan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nah, ya. Kemudian di dalam sholat adakah lisan kita memohon sama Allah? Ada nggak bacaan untuk memohon sama Allah? Ada nggak? Ada. Berarti memang sholat itu ya harus terkandung itu, Pak. Nggak boleh sholat lo nggak merasa butuh sama Allah. Malah kadang-kadang Allah yang butuh sama kita. Itu keliru. Ya, itu keliru. Sholat itu adalah doa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita memohon di dalam sholat kita ini banyak. Contohnya Rabbi firli warhamni wajburni. Itu semua minta sama Allah. Doa. Ya. Nah, gerakan ruku kita sampai menundukkan ini loh punggung kita ini. Padahal kita punya jabatan ini. Siapa ini yang pejabat ini? Ada enak? Ya, pejabat Ustaz ya. Mungkin ada pejabat orang besar ya. Orang besar atau presiden. Presiden kalau sholat ruku enggak jemaah? Kalau presiden sholat ya tetap ruku. Sholatnya sampai enggak ruku ya enggak sah. Ya. Berarti ada kok sampai tega kepala kita kan ini ya, hakikatnya ini bagian yang paling tinggi, yang paling dihargai gitu Pak ya. Orang kalau misalkan dipukul kepelan, plek dengan betisnya plek, kira-kira gimana rasanya? Mana yang paling menyakitkan hati? Jemaah, kepala. Bagian yang mulia kan gitu ya. Kita disuruh ruku, berarti kita sampai tega menundukkan sesuatu yang paling mulia di kepala ini, di badan ini, kecuali memang kita ada apa? Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut pula sampai derajat sujud. Luar biasa. Merendahkan diri, betul-betul merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita ini butuh dan memang harus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kesombongan di situ. Ya, enggak ada sombong. Lah kadang-kadang sholat enggak ngerti dengan seperti itu. Masih apa, Pak? Sombong, masih seakan-akan enggak butuh, bahkan Allah kasih enggak kasih adalah sama aja. Enggak dikasih juga enggak apa-apa. Tidak boleh. Taib, itulah makna secara bahasa kandungan dari as-shalah tadi, yaitu doa, berdoa. Coba ya, jelas ini ya. Jadi itulah sholat. Memang rengek, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang tidak dikatakan sholat kalau memang tidak ada di dalamnya doa di situ. Ya, ada sholat itu ya. Seperti nggak butuh sama Allah. Dia takbir, dia ruku, dia sujud, nggak ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sholat. Ya, ini bukan sholat. Ya, ini apa ini? Olahraga. Ada nggak sholat tapi tujuannya olahraga, Pak? Hah? Ada nggak ini? Ya ada lah ya, jelasnya ada lah. Kamu kok sekarang rajin sholat? Ya iyalah, setelah nonton televisi katanya sholat itu sehat. Biasanya orang pernah sholat. Kira-kira bahaya nggak seperti ini? Bahaya Pak. Karena apa? Dia cari keduniaan tadi loh, sholatnya sehat, bugar. Jangan seperti itu. Ya, bahaya kalau seperti itu. Nah, kenapa sholat? Ya saya gimana lagi lah, tetangga pada sholat, maksud saya enggak sholat. Enggak enak. Maksud sholat karena enggak enak, bukan karena butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini ya jemaah ya? Jelas? Ya. Sudah apa belum? Nah, kemudian yang berikutnya makna salat yang berikutnya adalah secara istilah ya, secara istilah. Makna secara istilah daripada salat itu sendiri. Was-salatu fil istilah, dan makna salat secara istilah, maksudnya secara istilah ini yang digunakan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis ya Pak ya. Jadi kalau ada perintah salat di dalam Quran, itu maksudnya ini. Makna secara istilah.
Kalau ada perintah sholat dalam hadis Nabi, maksudnya ini, penerapannya ya ini, jangan sekedar doa. Gitu loh. Ada sebagian yang saya pernah ketemu ya, walaupun nggak banyak mungkin ya, tapi ada yang nggak sholat praktek, sholat rukuk sujud enggak. Sholat itu yang penting eling, Pak. Yang penting apa? Eling. Apa eling ini jemaah? Bahasa Indonesianya eling apa? Ingat. Something. Wis rampung dijamak 5 waktu. Ya ada memang seperti itu. Ya kalau saat saya jadi penumpang, ini sopir memang Pak, sopir. Ya. Diajak pas sholat turun, pas istirahat, ayo sholat. Nah, wes sholat oh Mas. Loh, sholat. Ya. Katanya ya, saya sudah dapat ilmu dari guru saya ya, gini. Masya Allah, ada toh yang berpemahaman seperti itu. Ternyata ya masih ada. Masya Allah, yang penting eling aja Pak. Udah, wes eling, konsentrasi, tak, dah selesai. Enak apa enak ini? Agama Islam kan mudah. Ini bukan mudah lagi nih, bermudah-mudahan lagi nih Pak. Ya, taib. Jemaah azinallahu iyyakum jami'an. Jadi memang umat Islam itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW itu adalah apa? Sekelompok orang yang meremehkan dalam ibadah, ada sekelompok orang yang berlebihan dalam ibadah. Keduanya salah. Meremehkan itu salah, berlebihan pun juga apa? Salah. Ya. Berlebihan sampai memaksakan diri ya salah. Sudah tahu nggak bisa berdiri, ya agak pincang, kemudian berdiri sakit-sakitan, maksa berdiri, ya kemudian badannya dikencang, ditarik supaya sholatnya bisa apa? Berdiri. Ini betul apa salah kira-kira ini jemaah? Salah. Karena perintah Nabi apa? Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Rawahul Bukhari. Sholatlah dengan berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, sholat dengan apa? Duduk. Kalau nggak mampu duduk dengan berbaring, miring. Gitu, nggak usah memaksakan kalau betul-betul memang uzurnya. Gitu. Sakit ya, kalau terbaring di rumah sakit. Selagi memang masih mukallaf, tetap harus sholat, gitu kan? Adapun menghadap kiblat kalau nggak mampu, memang suasananya penuh ya, dalam ruangan itu penuh isinya, misalkan memang kelasnya kelas penuh dia. Misalkan begitu ya, mau ditarik, Pak, tolong geser Pak, keluarin semua dulu. Ini biar dipaskan dulu. Masya Allah, ini memaksakan, ini orang ini kayaknya. Enggak. Kalau enggak mampu dengan arah kiblat tadi yang sesuai tadi, semampunya. Begitu Islam itu. Ya, jangan berlebihan. Jelasin ya Pak ya? Tapi berlaku adillah. Berlaku luruslah, jangan meremehkan dan jangan berlebihan. Baik, jamaah Bapak Ibu semoga Allah merahmati semuanya. Makna secara istilah ya yang digunakan dalam perintah Allah dalam Quran atau dalam hadis adalah as-salatu at-ta'abbudu lillahi ta'ala. Salat adalah beribadah kepada Allah. Itu namanya salat. Dan memang salat itu ritual ibadah. Ya, bukan ritual kesehatan, bukan ritual keduniaan, bukan ritual pelaris, ya, bukan ritual apa enggak, itu bukan Pak ya, bukan itu tujuan pokoknya, bukan, ya, itu ibadah. Loh, berarti gimana di sini tadi jamaah? Kalau sudah itu ibadah, senang susah ya tetap sholat, ya. Kalau urusan dunia kan masih bisa macet. Kalau lagi apa? Lagi apa? Lagi susah. Susah lah. Badan apa misalkan badan masih loyo. Sholat kira-kira? Masih sholat loh Pak ya. Masih sholat. Apa buka warungnya dagang, bisa istirahat Pak, nggak usah dulu, nggak apa-apa, tutup dulu warungnya, nggak apa-apa itu. Sholat enggak ini ya. Ini ibadah. Ketika Anda senang, Anda susah, Anda dapat musibah atau tidak, tetap Anda selagi Anda mukallaf tadi, tetap wajib sholat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Pasti ada solusinya gitu loh. Ya, naam. Senang susah, paceklik lancar, ya. Susah cari solar, tetap sholat enggak?
Yang cari solar tapi ya, sing ora ya ora. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, taib. Atau perkara-perkara yang lainnya, ini jangan menafikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap salat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, yang berikutnya bi aqwalin ma'lumatin. Salat adalah ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ingat, saya tambahkan ini ya. Ibadah kepada Allah itu kan ada 3 rukun ya, ada 3 rukun ibadah. Supaya nggak salah. Apa 3 rukun ibadah? Yang pertama adalah al-mahabbah. Ibadah harus disertai cinta. Jelas? Sholatnya sambil cinta, senang maksudnya ketika kita sholat. Atau sambil mangkel. Mangkel apa bahasa Indonesia, Pak? Jengkel. Ya. Kira-kira yang ibadah yang mana nih? Sholat, yang sholat sama yang belas ini, Pak? Ya kita nilainya sholat aja lah ya secara nampaknya. Tapi apakah mendapatkan nilai ibadah benda ini? Sholat sambil kemerengkel atau mangkel atau jengkel tadi ya? Jengkel. Paceklik terus atau kemarau terus, hujan terus, susah terus, padahal wes sholat loh. Padahal sudah sholat, udah tahunan saya sholat ya, dari umur 15 sampai umur 60 saat ini, tapi ya panggah wae. Jadi panggah ini bahasa Indonesia apa ini? Tetap aja ya, tetap aja. Ini kan ada ibadah itu jangan ada kecuali cinta, berusaha mencintai apa? Ibadah. Kalau sudah cinta, jaga itu cinta. Kalau belum cinta, paksa jiwa kita supaya mencintai apa? Ibadah. Apalagi sholat loh Pak ya. Sholat itu sudah fardu ain, nggak boleh ditinggalin gitu loh. Bukan fardu kifayah, bukan sampingan gitu loh. Jadi nggak ada toleran gitu loh. Jadi kalau misalkan kita belum punya cinta, dipaksa jiwa kita harus bisa apa? Cinta. Ini harus, ya, harus senang. Jangan enggak apa ya? Jangan enggak. Loh, berarti gimana Ustadz? Sampai saat ini itu saya sampai enggak bless, enggak seneng sholat walaupun saya sholat. Kalau ada yang seperti itu, berarti harus memohon sama Allah untuk bisa mencintai apa? Ibadah tadi. Ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, mudahkan aku untuk mengerjakan suatu kebaikan. Jadikan aku mencintainya. Masya Allah. Nah itu penting jemaah ya. Nah jangan enggak. Santai aja. Itulah nanti kalau sholat sudah seperti ini. Satu ini tadi rukun ini ya. Sebenarnya ada 3. Ini masih 1 itu. Kalau sudah bisa tadi. Inilah yang nanti sholatnya apa? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu kata Allah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya sisi positifnya apa, reaksinya sholat yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya. Nah, baik jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi apa tadi yang pertama? Dikatakan ibadah harus terpenuhi 3 rukun. Rukun yang pertama apa? Cinta. Harus berusaha mencintai. Kalau belum muncul cinta dipaksa. Dipaksa. Boleh nggak Pak maksa kayak gini Pak? Tuh, nggak boleh paksa la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa urusan agama. Ya, memaksa orang masuk Islam nggak boleh Pak ya, nggak boleh. Ya, ada tetangga kita yang mungkin tidak beragama Islam, ya kita bisanya mendoakan supaya dapat hidayah dan diajak untuk masuk Islam, tapi tidak boleh memaksa. Nggak boleh. Kalau nggak ikut saya, awas loh nanti malam kamu tak culik ini. Jangan, boleh Pak ya. Walaupun berlainan, tidak boleh maksa. Tapi memaksa jiwa seperti ini boleh apa nggak boleh ini? Boleh kalau ini, bahkan harus ini jemaah. Kenapa? Innan nafsala ammaratum bisu. Lihat surat Yusuf, ayatnya cari sendiri. Insya Allah ketemu kalau dibaca dari awal sampai akhir. Ben rajin maca, nak didudai kok tinggal ngrungokne tok. Ya, baik. Jadi surat dia, innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu betul-betul memerintahkan kepada yang buruk. Itu lebih senangnya ke situ. Jadi dipaksa untuk bisa cinta
Kalau selama ini sholat kita ini hasil apa ya? Seakan-akan pemaksaan saja, cintailah bagaimana supaya bisa menikmati ibadah sholat tersebut. Ya, nah itu cinta. Yang kedua, rukun yang kedua adalah apa? Al-khauf, takut. Kita ibadah harus dibangun dengan rasa takut. Apa takut ini? Takut kalau amal tidak diterima, sholat kita tidak diterima, sehingga dia itu berbenah dan memperbaiki, gitu. Jadi nggak ada sombong Pak ya. Sholat itu ya jangan kaitannya dengan sombong. Orang sholat kok diperbaiki nggak mau. Harusnya khawatir gitu loh. Harusnya khawatir. Dalam surat Al-Mu'minun ya, ayatnya juga cari sendiri itu ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu kan. Apa? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Ya. Dan orang-orang yang beriman ini, sifat-sifat orang yang beriman Allah sebutkan itu. Mereka diberi dengan apa yang Allah beri, mereka beri. Mereka sedekahkan dengan apa yang sudah Allah berikan. Mereka memberi apa yang sudah Allah beri itu. Wa qulubuhum wajilatun. Tapi tetap hati mereka itu adalah khawatir dan takut. Padahal sudah memberi, sudah bertakwa, sudah mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Tapi tetap Allah katakan apa? Sifat orang mukmin itu diiringi dengan rasa khawatir dan takut. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu yang mengatakan, dalam riwayat itu mengatakan apa? Wahai Rasulullah SAW, kok ini orang sudah beramal ini kok masih takut? Apakah mereka berzina? Apa mereka itu mencuri? Apa mereka itu beramal buruk misalkan begitu? Kok masih takut? Apa begitu maksudnya? Bisa dipahami ini? Orang sholat ada yang berbuat jahat nggak Pak? Ada nggak? Rajin sholat, ya rajin hibah. Ada nggak? Ada. Bahkan ada yang sholat, ada yang masih maling nggak Pak? Masih. Ya masih ada ya, kalau namanya sholat. Jadi kan gitu. Apa seperti itu? Orang sholat tapi masih campuran sengaja mengerjakan hal-hal maksiat tadi, kata Bunda Aisyah tadi. Kok masih takut loh? Sudah dia melakukan suatu perintah Allah, tapi kok dia masih takut? Apa campurannya seperti itu ya Rasul? La ya bintas Siddiq. Bukan seperti itu maksudnya wahai putrinya As-Siddiq. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Bukan begitu. Tapi apa? Mereka lah orang-orang yang beriman. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka sedekah. Mereka menjalani itu. Tapi mereka sifatnya adalah kekhawatiran kalau tidak diterima di sisi Allah. Sehingga mereka senantiasa berbenah dan memperbaiki. Begitulah sifat seorang mukmin. Jadi jangan malas diperbaiki itu. Memang kita siapa loh ya? Kita ini siapa? Sehebat pun kita ini tetap kita banyak kekurangan dan kelemahan. Ya, nah, jamaah Bapak Ibu, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Belum ya Pak ya? Belum. Ya, saya ngeliat ada yang ngantuk kayaknya. Kasihan kalau dilanjut. Nah. Kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Apa tadi? Sudah 2 rukun ini Pak. Yang pertama tadi cinta. Jadi sholat dengan rasa cinta ya. Ya, dengan kapasitas harus ada cinta tapi ya. Jangan 0%. Ya, jadi jangan sekedar tertarik DP 0%. Ya. Ini ibadah ini harus ada persenan cintanya. Karena itu yang menentukan nanti pahala kita nanti loh. Masa ibadah sama sekali tidak ada cinta, enggak dapat pahala, Pak. Yang menentukan pahala kan Allah, tapi kan kita diwajibkan untuk mencari usaha-usahanya supaya dapat nilai gitu kan. Enggak terserah. Orang salah itu ya, yang memberi nilai siapa? Allah. Yang menerima siapa? Allah. Tapi kesimpulannya terserah sampean mau ngamalin apa. Salah atau salah nih kesimpulan kayak gini? Ya salah. Misalkan mau yang urusan dunia nih Pak, orang itu pernah yang ngomong sama saya di hadapan saya ini kalau habis ceramah pulang ke rumah nemuin Pak. Mas, jangan paling benar sendiri. Ini paling sering nih. Oh, kenapa paling benar ya? Iya, ini kalau sholat kok katanya harus gini. Ya. Ingat Mas, kebenaran itu di tangan Allah.
Betul apa salah? Betul. Yang menerima itu hanya Allah, yang berhak menerima dan menolak. Gitu. Betul apa salah? Ya betul. Memang ya betul lah sampean itu ya. Yang betul. Jadi nggak usahlah ini salah, ini benar, ini jalan yang bagus, ini jalan yang sesat, yang salah. Nggak usah begitulah. Nggak usah. Allah yang menerima kok, sampean ikut-ikutan, gitu ya. Wah, mantap ya. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya balik. Kalau bapak misalkan tanam padi misalkan begitu. Kira-kira apa kesimpulannya? Terserah sampean dalam mengurusi itu tanaman. Kan hasil yang menentukan siapa? Panen nggak panen siapa yang menentukan? Allah. Ya betul kan? Tapi ketika kita tanam apa yang terserah saja, wis nggak pupuk basing yang penting warna gini pakai segitu. Terserah per hari kasih pupuk 1 truk misalkan pada lokasinya cuma kecil gitu. Kira-kira gimana bentuk tanamannya ini? Ini tanda nggak diterima. Jadi semua itu sudah ada aturan penjelasannya begitu. Dan ketika misalkan orang yang tanam kemudian terserah kasih pupuk, terserah kasih apa lagi itu, untuk semprotnya terserah sampean. Kira-kira ini pertanian salah atau benar kayak gini jamaah? Yang bertani salah atau benar kayak gini? Salah. Asal terserah Pak, kesimpulannya. Yang penting ikhlas loh Mas. Benar. Iya, yang penting ikhlas benar Pak ya. Tapi ikhlas harus sesuai aturannya. Gitu aja lah. Urusan dunia aja lah kita pengen berusaha bagaimana hasil yang terbaik lah ya. Kadang beli berapa harganya untuk terbaik bagaimana urusan dunia. Yang pengen jadi dokter, yang pengen berusaha bahkan sampai berani bayar berapa gitulah demi dapat hasil. Cara-cara diikuti semua, aturan-aturan mainnya. Tapi kenapa urusan akhirat kok terserah, yang penting ikhlas. Allah jadi guyon jadi ini Pak. Ya. Nah, udah belum ini? Kayaknya tegang ini dan ini. Kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, begitulah ya. Jadi seorang muslim yang itu sifatnya terbuka. Kita ini makhluk yang lemah, tundukkan diri kita ini kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, insya Allah itu sudah itu ya. Ini nggak bunyi lah biasanya Pak ya. Oh biar lama. Kayaknya sudah berubah itu menitannya ya. Insya Allah cukup dulu ya. Ya, kasihan yang sudah ngantuk nanti ketinggalan ilmu ya. Kasihan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hidayah kepada kita semuanya sampai akhir hayat kita dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.